dari marketing yang semua lo pernah lakuin, yang paling berkesan tuh apa? Yang bagi lo, wah memorable banget lah. Secara pribadi mungkin ketika gue dan tim gue memegang Kecap Bango kali ya. Kecap Bango gitu Kecap ya? Bango, ya. Dan sekarang mungkin bahkan menjadi yang keempat katanya is about cultural. Mungkin ada beberapa teman di perusahaan yang sekarang tersandra dengan isu Israel kali ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu mungkin saatnya mereka melakukan campaign yang cultural untuk saying, ya basically bahasa gampang Betawinya, saya bukan pendukung Israel loh gitu. Nah, it's about cultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore warabalat. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam acara yang kita nantikan, yaitu Bisik, Bincang Asik. Seperti biasa, kita akan membawakan tema tentang orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Ya, kali ini saya akan membicarakan tentang dunia marketing. Saya sengaja memanggil teman saya yang memang pakarnya, ya, walaupun sebenarnya dia membelot dari dunia asalnya. Ya, tadinya engineer, sekarang jadi marketer. Siapa lagi kalau bukan Heru Prabowo. Selamat sore, Heru. Apa kabar, Heru? Baik, alhamdulillah. Heru ini sempat fenomenal tatkala dia yang membidani adalah Festival Jajan Bango. Mungkin semua orang udah pernah lihat kan gimana ramainya kalau ada Festival Jajan Bango, dan sempat hampir rutin ya itu acara ya dulu ya. Tiap tahun rutin dan digelar di mana aja. Nah, kita mau ngulas nih, apa sih yang merubah seorang Heru jadi seorang engineer, terus bisa jadi seorang marketer. Dan ternyata di dunia marketer cukup laku dia ini. Ya. Nah, Bro, sebenarnya lu ngakuan dulu engineer kan, pernah jadi engineer kan? Dengar-dengar sih begitu, alhamdulillah. Terus dunia di engineer yang seperti apa lo begitu lulus? Pertama kerja di, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Pertama kerja di sebuah perusahaan oil services company, Schlumberger, yang katanya orang susah nyebut namanya, Schlumberger. Basically tukang pencari minyak gitu ya. Tukang pencari minyak, oke. Itu pertama, kurang lebih ya 2 tahunan lah kurang lebih, terus pindah ke sebuah perusahaan namanya Bentley Nevada. Bentley Nevada. Ini mungkin gampangnya kayak dokter mesin. Karena kalau mesin beroperasi kan ada getaran, ada segala macam. Kayak predictive maintenance ya? Kayak prediktif, betul. Prinsipnya sama, pakai beberapa sensor gitu kan, terus kemudian dianalisa, oh ini penyakitnya di sini, obatnya kayak ini, dan sebagainya. Ya kurang lebih roughly 2 tahunan juga, baru setelah itu ceritanya pindah jalur lah ke yang namanya marketing ini. Marketing? Gara-gara apa tuh? Nah, malas ngitung-ngitung ya? Ya, mungkin dulu berpikirnya gini, setelah lulus, wah gua kan anak teknik gitu ya, wah pengen melihat dunia, pengen lihat rig dan sebagainya gitu ya, biasalah anak baru lulus kan rada-rada pengen melihat dunia lah gitu ya. Dan kemudian terjunlah ke minyak gitu, apalagi waktu itu kan tawarannya pakai. Tapi setelah dijalanin, mulai berpikir apa ini yang gue cari ya gitu ya, setelah ya 2 tahunan itu kayaknya bukan ini nih gitu. Oke. Tapi pindahlah terus kemudian ke si tadi machinery diagnostic tadi, dokter mesin tadi gitu. Masih lah sama kira-kira di lapangan, panas-panasan soal mesin gitu. Tapi nggak se-ekstrim yang sebelumnya lah gitu ya. Tapi kemudian sama, the same questions, apa ini yang gue cari nggak ya gitu. Enjoyment-nya kurang lah ya punya? Mungkin kalau orang nyebut ada nature calling-nya bukan di sini nih kayaknya gue gitu ya. Mungkin setelah dijalani baru tahu nih kira-kira jawabannya apa. And then suatu ketika, ingat banget di tempat kos, ada teman kos nunjukin ini, koran. Waktu itu kan masih zaman koran ya. Lowongan dicari di Unilever waktu itu. Wih. Kalau saya mah lihatnya lowongan jodoh dulu. Masih perlu, Bet. Ya, dari situ kemudian dicarilah katanya basically menerima dan sebagainya. Rada nggak niat awalnya. 2 hari kemudian si masnya nanya lagi, gimana Mas Heru udah kirimin? Waduh, ditagih nih nggak enak juga nih gitu kan. Ya udah, terus bikin, terus dikirimin. Dan ya mungkin nggak tuh ya, udah garis itu tangan. Itu posisinya apa yang ditawarin? Waktu itu basically adalah manajemen training, bukan? Bukan, karena udah sekitar 4 tahunan lah kurang lebih kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah something about logistik production spesialis gitu ya. Gitu deh, gitu. Dan mungkin karena sekali lagi gue background-nya technical dan selama ini kerjanya mungkin technical, lumayan nih kayaknya nih anak bisa dicoba ya, di tes, alhamdulillah
kok ya Lolos. Unilever-nya nerima gue lah ceritanya. Jadi gue pertama ke Unilever itu sebagai orang productions lah, kurang begitu ya. Mungkin karena balik lagi background gue. Tapi setelah masuk lihat teman-teman kok kayaknya asik ya, bikin iklan, Oke. kemudian biasalah brand ambasadornya gitu ya, kok ya cakep-cakep gitu. Itu belum Kemudian, zaman Luna Maya pasti kan? oh belum. Oh. Tapi waktu itu Desi Rasari kali ya? lupa ya. So lupa. Tapi basically ada sesuatu yang lain yang balik lagi nih kan, ketika keluar dari minyak dan segala macam kan, is it the one that I'm looking for? Kok kayaknya bukan gitu. Jadi begitu lihat iklan, marketing dan sebagainya, kok kayak ini kali ya. Gairah gitu. lo naik banget ya. Kayaknya tuh exciting gitu ya. Wangi lagi ya pasti dunianya ya. Wangi. Konon katanya Unilever gaji separuh uang, separuh lagi alat mandi. Tapi bener waktu itu setiap karyawan dikasih setiap bulan dikasih 6 kilo Tuh, bener Blue Band, ternyata tebakan gue. 6 kilo Rinso dan sebagainya. Istilahnya kalau suami istri di Unilever waktu itu Waduh. bisa buka warung lah. Oke, terus betah lo di situ mulai ya? Mulai dari situ kemudian ya waktu itu terus nanyalah sama bos tuh, boleh nggak saya switch lane gitu ke marketing gitu. Oh ya boleh, tapi kamu lihat dulu ya marketing tuh kayak apa gitu. Setelah ngelihat, ya kayaknya this is I'm wanna do trying gitu ya, pengen nyobain dan kayaknya asik nih. Sorry, gue nyelak sedikit. Hmm. Bukannya emang hobi lu dari masuk suka ngobrol lu? Itu nggak yang lebih ke itu? Mungkin iya. Kalau di iya. sebelumnya lo kan ngobrol sama mesin lo, sama tanah, sama sensor. Iya, sekarang sama human ya. Iya, Sama betul kayaknya. peoples. Iya, tapi memang mungkin sejak kuliah sempat ada satu masa gue melewatkan sebuah kuliah di jam 2 siang, simply karena waktu itu bentrok sama Star Trek lagi di RCTI gitu. Jadi mungkin since the beginning I'm not really an engineer's call gitu kali ya. Simply waktu itu ya meluruskan diri supaya nyenengin orang tua lah kurang begitu. Nah, Warna Barat lu ketahui ya, Heru ini teman saya di mesin ya dan di himpunan, sama-sama aktivis. Emang dia senang ngobrol, senang mempengaruhi orang. Kalau kita punya panggilan resminya dia adalah informan. Semua info dia tahu duluan. Jadi gitu. Nah, tapi gini loh, ada nggak ilmu mesin yang kepake? Ada. Di dunia sekarang lo ya, bukan? Ada ya. Yang sangat terasa sekali adalah kita dulu belajar teknik lah katakan itu. Kan is about systematical gitu ya. Pemodelan, flowchart, sequences gitu ya. Which is otak kiri sekali gitu ya. Sementara marketing on the other side kan is about warna. Taste lah ya. Taste, pasnya figurnya siapa gitu ya. Tapi ternyata dengan kedua ini bisa membalanskan sekali ya, sehingga nggak totally by analysis, tapi nggak juga totally by guts gitu kira-kira. Dan dengan itulah kemudian mungkin sedikit menyeimbangkan, sehingga mungkin lebih memudahkan setidaknya buat pengalaman gue untuk leading a business, leading a brand tuh bagusnya gimana, alasannya kenapa. Lo bisa membedakan antara logic dan sense dong, lebih gitu kali ya. Mana yang logic, mana yang sense. Ya mungkin lah kurang lebih gitu ya. With the reasons dan it's a guts gitu kali ya kira-kira. Tapi nyesel nggak lo dulu ngambil kuliah teknik mesin? Nggak juga sih, nggak juga. Juga. Satu, ya pertama of course diajarin banyak sekali ways of thinking-nya. Alhamdulillah sampai sekarang kepake banget. Dan kedua jujur, di mesin ini banyak sekali teman-teman yang menyenangkan, membantu, yang kita dulu banyak sekali kegiatan. Iya. Tiap tahun mungkin ada 3 kegiatan, itu yang menyebabkan sesuatu pembelajaran yang di ruang kuliah. Kan di ruang kuliah itu ya kalkulus lah, teknik produksi segala macam. Sebenarnya di ruang kuliah itu berorganisasi, nyari dana, dan sebagainya. Dan kita banyak bikin kegiatan ajaib, namanya Happy Campus lah kita dulu ya, saya bilang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, sebenarnya selalu dalamin, lu berapa tahun di marketing? Tahun berapa ke Unilever itu? 98 lah. 98 berarti udah 26 tahun lah ya. Gila, udah cukup banget. Gue 29 tahun di penerbangan gitu ya. Tapi artinya gini, setelah 26 tahun tadi, lu sekarang bisa definisi apa sih definisi marketing lu? Karena di orang awam nih, orang suka kebalik antara marketing sama sales, benar nggak? Yes. Nah, coba menurut intisari lu gimana? Biar Warna Barat tahun ini ini kita mengupas yang di luar buku kuliah, gitu loh, ya pengalaman lah. Ini pembelajaran gue pribadi, jadi mungkin tiap orang punya definisinya sendiri. Tapi for me adalah satu, marketing itu adalah menciptakan sebuah hubungan antara brand, produk, service, whatever your business is, dengan konsumennya. Oh gitu. Ini tidak harus selalu transaksional, of course nanti pada akhirnya akan transaksional ya, tapi membuat brand
produk, servis Anda menjadi lebih menarik, menjadi pilihan bagi konsumen Anda. Hmm, Mungkin sebenarnya marketing tuh di situ gitu. gitu ya. Dan part of it tentu saja adalah sales, karena begitu sales, ya itu dia. Jadi duitnya mana? Kerjaannya Yang diukur sales. salesnya ya tetap ya. Betul, Marketing betul, itu lebih kayak strateginya segala macam betul. gitu ya. Dan Mm. kalau orang bilang marketing itu lebih ngebangun, bener nggak sih orang-orang tuh beli akhirnya beli sesuatu itu sebenarnya karena lebih kayak emosi, bener nggak? Ada beberapa hal sebenarnya. Biasanya orang membeli atau memilih sebuah produk brand aja, gampangnya brand. Memilih sebuah brand adalah berdasarkan functionality-nya, Hmm. rasionalnya. Lebih awet, lebih murah, lebih you name it lah gitu ya. Atau secara emosional. Karena itu gue banget, Iya. ini lebih modern, sesuatu yang nggak bisa diukur, dan sebagainya. Kemudian berlanjut lagi nih katanya evolusinya, yang dengan sosialnya. Sosialnya, Alasan sosialnya, karena dia menyumbang, mungkin paling gampangnya gitu ya, atau dia sangat peduli sama sampah segala macam, lingkungan gitu ya. lingkungan. Dan sekarang mungkin bahkan menjadi yang keempat katanya is about cultural. Hmm. Mungkin ada beberapa teman di perusahaan yang sekarang tersandra dengan isu Israel kali ya, kira-kira Hmm. gitu ya. Nah, itu mungkin saatnya mereka melakukan campaign yang cultural Hmm. untuk saying, ya basically bahasa gampang Betawinya, saya bukan pendukung Israel loh gitu. Nah, it's Hmm. about cultural, it's about Sometimes harus kayak gitu ya. harus kayak gitu. Itu perannya marketing ya. Salah satunya dari Nah, marketing orang strat. mesti belajar sales dulu apa belajar marketing dulu Eh, menurut lu? secara pribadi mungkin sales dulu. Sales dulu ya. Sales dulu karena benar-benar pada akhirnya seseksi strategi marketing apapun ketika nggak ngasilin duit pada akhirnya susah kayak gitu ya. Hmm. I'm talking buat bisnis ya. Ya. Tapi kalau Anda sebuah PR consultant atau penasihat politik mungkin beda ya. Hmm. Tapi when you talking about business, in the end is about perduitan, profit, sustainable growth dan sebagainya. Jadi dengan sales itu maka semua orang bisa belajar, oh orang tuh memilih apa ya, cara jualannya kayak apa ya, sama grosir, sama agen tuh ngomongnya gimana ya. Berdasarkan itu semua, maka strategi yang kemudian sebagai marketing bisa disusun jauh lebih actionable dan bisa langsung tepat sasaran. Nah, pertanyaan gue deh, kalau sales kan kita bisa ukur dalam bentuk uang biasanya ya. Kalau brand ukurnya gimana tuh? Nah, ada beberapa hal sih ya, dan mungkin sekali lagi disclaimer sedikit teman-teman semua. When I said marketing, mungkin prefer more to the brand marketing, kira-kira gitu Brandnya ya, ya? brand Oke. marketing gitu ya, lebih ke arah sana ya. Nah, beberapa hal populer mengenai pengukuran brand, pertama biasanya yang paling gampang adalah top of Hmm. mind. Hmm. Jadi kalau disebut teh apa gitu yang ini, oh merek A, merek B, merek C, nah itu top of mind-nya. Kedua ada lagi namanya brand used most often. Hmm. Anda dalam sebulan pakai brand ini seberapa sering, Hmm. brand Anda berapa sering segala macam. Ketiga ada beberapa namanya brand loyalty. Jadi Hmm. ketika Anda bisa pakai brand A, tapi ini ada brand B nih, harganya 50% diskon, mau nggak Anda pindah? So that's brand loyalty. Ada beberapa hal yang cukup populer, tapi kurang lebih gitulah kira lebih. Nah, kalau misalnya ada lo disuruh merekrut orang baru, fresh, masuk ke departemen lo, apa yang lo suruh mereka belajar? Mungkin gini, langsung aja contoh ya. Oh, contoh, silakan. Ketika dulu bersama tim nge-lead sebuah brand yang pakai bintang-bintang film itu gitu ya. Oke. Ya, gitu. Gue dong. Bintang film kartun maksudnya. Salah satu paling gini, gue akan minta anak baru tersebut berdiri 30 menit di ujung lorong modern trade di hypermarket lah atau di Carrefour waktu itu ya atau apapun. Coba lu berdiri di situ, lu perhatiin gimana cara konsumen memilih produk-produk sabun tersebut. Ternyata secara umum kurang begini. Oh, dibuka, diendus-endus, tutup lagi. Buka lagi, endus-endus lagi. Mundur. Mana ya yang bagus ya? Nggak ada nyoba mandi di tempat tuh, nggak ada Nggak ya? ada ya. Sayangnya nggak ada. Tapi dari poin tersebut adalah mungkin ya salah satunya, dan mungkin ini buat teman-teman X yang dulu di perusahaan lama gitu ya. Salah satu, jadi gini, ada sebuah brand namanya Biore, dia ngomongnya gini, rose, orange, lavender. Buat orang Indonesia, lihat itu aja, oh iya, baunya kira-kira kayak gitu ya gitu. Sementara di sini tiba-tiba white glamour gitu. Apalagi macadamia gitu. Jadi buat orang Indonesia, most of Indonesians maksudnya adalah agak sulit nih. Maksudnya apa ya white glamour ini? Sementara ini adalah langsung rasa perfume-nya kayak apa gitu. Dan ternyata memang setidaknya dari anak baru itu berdiri 30 menit, dia langsung bisa tahu, oh iya gini, cara pembelanja orang Indonesia itu kayak gini. Kemudian berarti customer behavior bicaranya.
Mungkin lebih tepatnya Disuruh shopper behavior. shopper behavior. Karena Oke. orang yang membelanjanya gitu. Itu yang salah satu langsung diiniin gitu ya. Maksudnya kalau ada anak baru langsung diiniin. Kedua, anak baru itu kalau bisa ikut sama salesman yang ngedatangin toko ke toko tuh. Roadshow ya, roadshow. Roadshow. Karena betapa dicuekin sama Bu Haji pemilik toko gitu. Ngapain lu kesini? Mau nagih lu ya gitu. Nah, gimana caranya membuat Ibu Haji itu senang gitu ya. Ngobrol gitu ya. Ngobrol, terus ikut ngerapihin barang-barangnya gitu ya. Terus ngecek di gudang, oh Bu, kosong nih, Ibu mau order nggak nih? Ikut bersih-bersih, nyapu-nyapu. Ikut bersih lah. Benar-benar mungkin gampangnya Menarik hati. benar-benar dari bawah gitu ya, operations in detail. Karena dari situlah kemudian tahu gitu sebenarnya cara untuk baik lagi sales ya, dan kemudian nanti menjadi marketing yang baik itu seperti apa, bagaimana akan lebih enak gitu. Karena kalau udah langsung nyemplung di bagian strateginya, pakai Harvard Business Case apapun, cakep sih. Tapi begitu diimplementasi bisa nggak? Jauh kali ya gitu. So, itu kira-kira gitu lah. Jadi dua hal itu sangat penting ya. Menurut gue sih How about sangat-sangat communication? Perlu diajarin nggak ke mereka? Atau perlu, sangat-sangat perlu. Apalagi mungkin gue pakai zaman gue dan mungkin sekarang observasi gue zaman sekarang ya. Dulu yang namanya TV itu source of awareness, TV itu menjadi number one. Number one ya, Pokoknya bikinlah iklan yang bagus, di TV. viral mungkin ya kira-kira bahasa sekarang, semua orang tahu gitu. Itu TV gitu ya. Sekarang TV itu adalah TV dinyalain, yang nonton tetap main HP. Jadi split screen. Ini biar nggak sepi gitu, ada rame, tapi tetap perhatiannya di sini gitu. Points-nya adalah communication di TV sama di sini menjadi berbeda nih gitu. Karena di TV itu kan ngomong ke semua orang dengan satu materi iklan. Push Push information gitu. ya. Sementara di sini kan Pull, kita milih. full Mau dan kita juga lihat. kemudian segmennya buat anak Gen Z sama generasi kita mungkin gaya bahasanya aja beda gitu ya. Konteks konten dan segala macam juga beda gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa komunikasi itu memang penting sangat-sangat sekali. Dan ini evolving terus ya, komunikasi ya. Keep evolving. Dan bagi gue sekarang berarti marketing sekarang lebih rumit harusnya, Ru, ya? Lebih rumit dan lebih banyak saingannya gitu. Waduh. Lebih banyak saingan sejujurnya. Karena gini, masuk Pak Eko, masih ingat kali ya Iya. teman-teman. Kalau ditanya apanya sih kok bisa bikin viral? Boh gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tapi itulah begitu banyak faktor uncontrollable yang kemudian membuat ya Anda harus lebih jeli lagi dibanding mungkin zaman gua ketika memulai karir sebagai marketer gitu. Iya. Dan jadi sekarang artinya lo harus terus belajar sebagai marketer ya. Nggak bisa berhenti ya. Nggak bisa Tuh, berhenti. Suara balat. Nggak bisa Kuncinya jangan pernah berhenti belajar. Jangan lupa ada ujian habis belajar. Nah, Ru, kalau lo lihat, lo kan pernah di perusahaan besar ya. Mungkin kita sebut nama Unilever lah ya. Dengan teknologi branding. Boleh ya? Boleh dong. Dengan gimana strategi branding dia, lo terus itu bisa diterapkan ke perusahaan-perusahaan UMKM atau emang beda filosofi menurut lo ya? Kalau ada UMKM datang ke lo, Ru, bantuin gue jualan dong. Secara prinsip dasar sama lah kurang lebih. Satu adalah Anda mesti mengetahui produk Anda sendiri. Anda mesti mengetahui saingan Anda apa. Anda mesti mengetahui itu standar. Itu besar kita tetap harus tahu itu ya. Gitu ya, sama gitu. Cuman mungkin bedanya kan kalau dulu di tempat lama kan iklan jeder bisa gitu ya. Pasar di dress up jadi hijau, kuning, oranye, whatever bisa. Kan begitu UMKM kan nggak punya kemampuan itu ya. Lebih untuk kemudian menunjukkan jangan pilih yang sana tapi pilih produk Anda gitu. Itu kira-kira komunikasinya dengan segala keterbatasan yang ada mesti gimana nih gitu ya. Nah, jadi bisnis relatifly sama prinsip dasarnya, cuman begitu udah zaman berbeda dan segmentasi yang berbeda, mungkin caranya yang beda-beda itu tuh. Cara mengintroduce bisnisnya ya. Betul. Tapi gue lihat ya, ternyata brand-brand yang kita anggap sudah kuat pun ternyata punya banyak lawan dari tangguh yang bermunculan ya. Betul. Setuju ya kan? Setuju kan? Setuju banget. Nah, sekarang lu boleh cerita nggak, lu pernah megang di sektor apa aja sih biar orang tahu gitu loh. Maksudnya makanan, minuman, alat kecantikan atau apa. Satu persabun-sabunan tadi. Udah, pernah ya, lah ikut dalam satu. Itu serunya gimana kalau persabun-sabunan? Persabun-sabunan pada zaman itu, karena walaupun bendanya sebenarnya sabun, tapi kita masih bisa bilang bintang film ngandelin itu banget ya? Gitu ya. Mereka cantik karena sabun loh, padahal enggak ya. Gitu. Dasarnya cantik ya. Stardomnya tuh masih bisa diomongkan sebagai sebuah currency lah gitu ya. Yang mungkin sekarang udah beda gitu ya. So, sabun-sabunan pernah. Kemudian pernah perbumbu-bumbuan pernah. Makanan, masakan. Masakan. Berarti seperti sayang ibu-ibu lo ya? Lumayan lah, lumayan.
Kemudian ya kecap-kecapan tadi Hmm, Festival Jajanan Bango. Pernah juga perodol-odolan gitu ya. kayak gigi. Pernah juga sebentar sampo-sampoan dan segala macamnya. Nah, Hampir semua consumer good ya. consumer goods Oke. dan tetap ternyata begitu brandnya berbeda, targeted konsumennya berbeda, cara mainnya juga nggak bisa satu jurus nih. Mesti Hmm. di ini lagi dan sebagainya. Harus kreatif terus berarti ya? Harus selalu kreatif. Dan sekali lagi, kreatif itu harus selalu tim. I always believe super team rather than Superman gitu ya. Ya, oke. Nah, pertanyaan gue gini, kalau brand-brand yang diusung oleh pemain besar kayak Unilever, P&G, itu mereka biasa marketingnya di drive dari perusahaan induk nggak sih, lu? Apa lokal tetap berperan? Biasanya brand DNA gitu ya atau Hmm, brand template-nya biasanya memang dari luar sana. dari global. Karena mereka pengen for example yang namanya Pepsodent di India, Indonesia, Malaysia, di Rusia kurang lebih sama gitu ya. Betul. Atau paling gampang ini deh Clear Hmm, pakai si Cristiano Ronaldo ya. hmm, Semua Unilever dalam ini owner pengen semua orang tahu bahwa anti ketombe is about clear 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 gitu ya. hmm. Regardless lu ada di negara mana. Gitu. Tapi begitu going local itu yang mungkin benar-benar dipegang oleh tim lokalnya. Karena begitu ngomongin konteks Ronaldo lah baik lagi gitu ya. Ronaldo mungkin di Europe sangat-sangat ngetop gitu. Ya, Tapi kalau di saingan sama gue lah, Indonesia beda tipis. ya kurang Hmm. begitulah ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin seorang Bambang Pamungkas kali ya waktu BP. itu gitu, Hmm. PP gitu. Atau dulu sekarang siapa ya misalkan siapa sih pemain bola ngetop sekarang? Ya siapapun itu ya. Pertama Arhan yang lagi iklan-iklan gitu. Pratamahan, nah gitu ya gitu. Nah itu mungkin itu yang lebih di localize-kan gitu ya. Oh, tipenya sama, cuman branding orangnya, Betul, pemainnya agak di betul, localize. betul. Pertanyaan gue gini, lu pernah nggak disuruh nge-branding atau ngiklan marketinginnya barang yang belum pernah masuk ke Indonesia? So, this is the first time barang ini untuk dikenalin. Kalau yang lain kayak gue lihat sih lu cuma meningkatkan persaingan kan, Ya, supaya lu menang ya. persen. Ada nggak pernah nggak kalau itu? Tampaknya belum pernah sih. Belum Tampaknya ya. belum pernah. Suatu Menarik sih, saat lah. menarik ya. Iya. Mungkin terus berikutnya gimana lu coba mematchkan ya brand yang lu mau usung dengan customer behavior-nya orang Indonesia. Hmm. Orang Indonesia kayak gue nih ya, kalau misalnya mau beli mobil ya, gue speknya gue pilih, functionnya gue pilih, segala macam ujungnya gue pilih harga. Iya, iya, memang begitu. Memang begitu. Jadi sibuk evaluasi ujung-ujungnya harga yang Harga murah gue juga. beli. Iya. Nah gimana menurut lo? Iya, salah satu orang Indonesia itu harga menjadi sangat menentukan. Bang gitu ya? Paling gampang ini di industri mobil itu ya, orang bule lah, orang Amerika atau Europe tuh lihat feature gitu. Iya. Apa Tanpa semua mikir sih? resale value-nya kan. Hmm. Kalau dijual lagi berapa. Kalau orang Indonesia, apapun feature-nya pada akhirnya ya seperti lu bilang tadi gitu kan. Gitu. Nah, tapi betul, orang Indonesia tuh satu, mengenai harga menjadi sangat-sangat conscious gitu ya, jadi sangat sadar. Kedua adalah harus bisa diterima secara Hmm. norma sosial, kira-kira gitu ya. Kembali lagi lah ya, ada beberapa company yang sekarang ketimpa isu katanya mendukung Israel gitu. Nah, Hmm. itu salah satu yang mesti di-counter nih. Karena kalau enggak dan terbukti memang bisnis mereka makin turun dengan sentimen negatif terhadap company maupun produk mereka gitu. Tapi poinnya adalah memang salah satunya adalah mengenai harus sesuai dengan norma sosial yang ada gitu ya. Oke. Yang kedua. Dan yang ketiga seringkali ini adalah namanya apa ya? Membuat saya tidak terlalu aneh dibanding yang lain, Hmm. kira-kira gitu ya. Hmm. Ini mungkin turunan dari norma sosial tadi, tapi ketika semua orang bilang bahwa brand teh ini sangat enak, semakin cenderung orang beli tehnya gitu ya. Hmm. Sementara di beberapa negara lain pernah gue ikutan belajar di sana, justru ada beberapa orang mungkin karena sifat individualis mereka juga gitu, justru anti mainstream gitu. Ketika Hmm. semua orang ke A, justru pengennya ini ke Z gitu ya. Nah, yang menarik ada di Gen Z kali ya, mungkin kalau ada teman-teman Gen Z Hmm. ataupun yang ini, justru udah mulai itu, agak mainstream-nya itu udah mulai rada ini gitu. Hmm. Sehingga makin banyak Gen Z ini yang kemudian bilang, ah enggak, saya pengen jadi chef gitu. Chef nggak ada duitnya, nggak apa-apa, karena itu apa ya, passion saya gitu ya. Iya. Dan So, mulai ini di generasi terutama yang anak-anak muda ini, I have my dream, I wanna live my dream, and I wanna achieve my dreams gitu ya. Termasuk salah satunya pemilihan brand, pemilihan segala macam, itu mulai berbeda dibanding ketika lagi-lagi lah zaman gua ketika zaman di marketing sana gitu kira-kira. oke. Sekarang gini loh.
lu kan sekarang di perusahaan nasional ya, Mm-mm. Indonesia ya. Mm-mm. Nggak apa-apa kita sebut juga kan ya. Ya. Ingat ya, Heru sekarang kerja di PTPN ya, ngurusin Yes. segala macam produk pertanian Indonesia lah. Nah, gimana strategi lu sekarang? Lu dengan pengalaman di Unilever, lu bisa ngangkat produk, taruhlah tehnya PTPN. Kan mungkin belum banyak tahu ada teh Walini, Yes. Walpara gitu ya. Yes. Lu gimana pemikiran lu? Satu memang gini, dulu di perusahaan-perusahaan yang lain tuh B2C kali ya disebutnya. Hmm. Jadi ngomongnya konsumen-konsumen gitu kan ya. Sementara di sini ngomongnya B2B, ngomonginnya kami Bisnis to nyebutnya bisnis. customer gitu ya. Hmm. Karena kalau di sini ngomong pakai 80 gram, 100 gram. Kalau di sini CPO 3 juta ton, gitu. Waduh. Karet 100 ribu ton dan sebagainya. Ya memang sedikit beda, tapi pada akhirnya kan marketing adalah salah satunya tadi meng-create intimacy dengan customer atau konsumen, pokoknya yang dituju itu gitu ya. Nah, dengan cara itulah kemudian menciptakan, kenapa sih Anda mesti beli teh dari Indonesia? Karena gini, gini, gini. Kenapa sih Anda mesti beli sawit atau CPO dari Indonesia? Karena kami itu mendukung misalnya tidak merusak sumber air, tidak merusak gambut, tidak menggunakan karyawan di bawah umur. You know, kayak gitu. Stories-stories yang mungkin disebutnya marketing stories di B2C, sebenarnya to some extent bisa dibawa ke sini untuk Ke membuat B2B. keunggulan untuk B2B-nya itu gitu salah Oh, satunya ya. strateginya lebih ke sana sekarang ya? Salah satunya ke sana dan balik lagi. Salah satu yang belajar juga dari B2C adalah namanya key account management gitu ya. Key account management ya mungkin teman-teman cukup populer lah dan pada tahu ya. Nah, sebelumnya mungkin belum terlalu dilakukan di sini. Nah, ini salah satunya key account management kemudian talk one on one dengan each of customers. Anda tuh pengennya kayak apa sih? Kalau Kesulitan Anda B2B tuh sih, lebih ke ini kan, Bro, maksud gue lebih gimana memaintain kualitas produk lo sendiri kan? kualitas produk dan Ket- service Iya, Anda. ketimbang memanipulasi lewat iklan-iklan yang Betul, betul kan? betul, Kalau ke B2C justru kebalikan kan? betul. Iklan-iklan gitu kan ya. Image, Image gitu. kemilau, harum, kan B2C kira-kira Nah, gitu. kalau kayak gitu one day lu punya mimpi nggak yang gue pengen bikin produk yang langsung B2C tapi produk lo sendiri gitu, lu punya mimpi nggak lu? Pengen, sangat-sangat pengen. Karena salah satu tren yang makin menggejala di Indonesia sebenarnya adalah sebuah keberpihakan terhadap brand lokal, gitu ya. Tapi jangan juga, puntennya ada sebuah, belilah produk-produk Indonesia, Ya, pernah ada gitu ya. ya. Tapi itu kan sebuah klaim yang tidak menjelaskan kenapa mesti beli produk Oh, Indonesia. oke. Lebih awet, lebih murah, lebih nasionalis, you name it, whatever the reason Ya, is gitu ya. full support. Ya, Dalam tapi negeri gampang. apanya gitu. Ya. Lebih pada klaim seorang penjual, belilah produk saya gitu kan, lebih ke arah sananya. Tapi coba kalau campaign itu diteruskan, karena dengan Anda beli produk lokal, maka kemudian whatever the reason is ABC gitu ya. keuntungannya gitu, ABC advantage-nya. kan ya. Nah, itu pengen cita-cita atau dalam bahasa gua dan beberapa teman, I think this is our time, the local boys and girls rocking gitu istilahnya gitu ya. Saatnya kita semua untuk kemudian menjadi ini gitu. Karena sebenarnya itu juga dirintis oleh teman-teman mungkin di Singapura gitu yang lebih maju gitu ya, atau beberapa di Malaysia yang bisa loh brand lokal itu menjadi regional, maksudnya kawasan, bahkan menjadi global gitu ya. Nah, tentu nggak gampang, tapi kan semua dimulai dengan sebuah mimpi yang of course nggak cuma mimpi doang, coba jalanin, jalanin, jalanin. Karena dengan jalanin ternyata jangan-jangan dulu dikira jalannya lewat Purwakarta, tapi ternyata mesti lewat Bogor untuk pecah Bandung gitu. Ya, itu sih mimpi besar gua untuk kemudian membuat brand lokal. Itu gitu. sesuai dengan prinsip saya selalu ya, bahwa kalau mau banyak jalan, nggak mau tuh banyak alasan, betul kan? Betul, Nah, betul. Nah sekarang gini dulu, kita bicara case boleh nih, Hmm, case by case karena menarik untuk dikaji gitu ya. hmm. Mungkin case pertama adalah gini, gimana pandangan seorang Heru lihat produk-produk lokal sebenarnya udah tumbuh bagus, akhirnya diambil oleh perusahaan multinasional. Ya kita name it lah, Sariwangi kita tahu ya, Yeah. Kecap Bango pun kita tahu, Yeah. Aqua pun sekarang bukan punya keluarga Aqua Betul, itu lagi kan. betul. Menurut lo sebenarnya itu ada yang salah apa? It's normal bisnis akan kayak gitu. Mungkin gue lebih melihat normal bisnis akan seperti itu. Karena memanage sebuah perusahaan yang memproduksi 5 buah gelas sama 5.000 atau 5 juta gelas, definitely a different type of Ya, management gitu ya. betul. Dan begitu ngomong udah 5 juta tadi, gaya-gaya multinasional yang kebanyakan asing gitu ya, itu juga menjadi sebuah kebiasaan. Tapi at the same time, mungkin teman-teman juga tahu ya, yang namanya Indomie itu pernah jadi brand dengan value nomor 8 terbesar di dunia. Di dunia ya? Di dunia. Dan dia nggak pernah dibeli perusahaan multinasional sampai sekarang yang bertahannya. Ya, kita tahu siapa ownernya, ya Keluarga. saudara kita sendiri gitu ya itu. Dan orang barat tahu nggak, Indomie itu bahkan di Afrika bisa jadi alat bayar katanya. Alat bayar gitu. Iya, orang dibayar dengan Indomie, bisa luar biasa lah. See,
maksudnya ada ternyata orang lokal pun bisa lo memanage, bisa menjadi seperti Jadi ada global contoh kayak yang gitu. begitu, ada contoh juga yang bisa bertahan gitu loh ya. Betul. Nah, Betul. kalau lu disuruh mengkonsultan duanya bisa dong berarti. Siapa Iya. tahu brand gua gitu. Amin, amin, amin. Nah, yang kedua kebalikannya nih, Bro. Hmm. Kalau ada brand-brand baru yang berhasil menaklukkan brand-brand yang udah ternama, contoh, gue sebut nama, sorry. Tapi kalau gue salah, name it ya. Misalnya, teh pucuk harum tuh kan munculnya tiba-tiba bisa mengalahkan teh botol yang Yes. udah namanya Yes. berpuluh tahun di mata orang gitu ya. Mm-mm. Itu menurut lo apa keunggulan? Atau mineral lah, tiba-tiba muncul Aqua bisa terdesak gitu Iya, loh. iya. Atau kalau kita lihat, kalau saya pernah baca artikel tentang Death of the Samurai, tentang matinya Sony dan perusahaan Jepang digilas oleh Samsung dan kawan-kawan LG Iya, gitu ya. Nah, iya. menurut lu terus kalau itu apa yang salah? Salahnya adalah pemain barunya memang bagus banget atau pemain lamanya nggak bisa melihat suatu perubahan, Bro? Menurut gua seringkali pemain lamanya masih merasa jurusnya masih ampuh, padahal keadaan di Oh, luar sudah berubah. Mungkin again ya, ini my personal nggak observations apa-apa ya ya. untuk pucuk harum gitu ya. Hmm. Jadi gini, once upon a time semua orang tahu teh botol, wah gede Waduh. banget, nggak mungkin deh gitu ya. The problem adalah Anda kalau minum teh botol mesti stays di warungnya kan, Mm-mm. nyedot di beling gitu ya, di Hmm. botol belingnya. Atau kalau nggak dimasukin ke plastik gitu kan. Ya. Tapi kan repot ya, Hmm. mesti pegangin. Kalau nyetir tumpah nih, wah segala Nggak ada macam. tutupnya, Nggak ada tutupnya. Datanglah pucuk harum gitu ya dengan si botol plastik, botol plastik. By the way, pucuk harum bukan the first one-nya, the first player dengan botol plastik. PET-nya, tapi they are the successful one. Hmm. Tapi poinnya adalah kebiasaan orang meminum minuman udah beda. Hmm. Beli mungkin nggak seluruh botolnya dikonsum dengan sekali teguk, ditutup dulu, masukin tas, masukin jok Ransel. sebelah, whatever. Itu gitu practicality. Kedua, baik lagi ke harga murah nih. Zaman-zaman itu berbagai teh itu datang dengan kira-kira 400 atau 500 mili gitu ya. Hmm. Ternyata orang Indonesia itu sekali minum tuh nggak segede gitu. Hmm. Akibatnya pucuk harum datang dengan lebih kecil, harganya lebih murah dong. Hmm. Orang Indonesia tuh nggak pernah tuh ngeliatin ini volumenya berapa, nggak pernah dihitung. Tapi ini harganya berapa, ini harganya berapa. Betul. Begitu ini lebih murah ini, ya gue ambil ini dong gitu. Hmm. So itu, dan of course begitu ngomong distribusi, ya perusahaannya Le Mineral dan pucuk harum kan sama ya. Distribusi mereka sangat jago, nge-push ya. sekali, sangat-sangat nge-push. Bahkan bisa mengesampingkan Aqua, kemudian Coca-Cola gitu. Jadi di sebuah bisnis yang sukses itu tidak pernah ada satu faktor dibuat sukses kemudian semuanya menjadi sukses, enggak. Benar-benar A sampai Z harus sukses semuanya. Oh, oke. Begitu juga bisnis yang gagal, tidak mungkin hanya satu faktor gagal semua, enggak. Tapi itu ada teori manajemen yang pernah bilang lebih baik kamu satu tingkat lebih baik di semua lini daripada kamu 100 tingkat lebih baik hanya di satu lini, benar kan? Betul. Itu baru saya pernah ingat pelajaran itu. Terus berarti hal ini akan terjalan terus secara natural ya, ada mulainya teknologi baru muncul baru. Saya tuh baru-baru ini kita lihat betapa Boeing yang level pesawat aja sekarang lagi drop-dropnya nih. Dan kemungkinan Cina dengan pesawat Comac yang baru muncul bisa akan mulai muncul ya. Kalau saya baru datang nih ke bulan lalu ke pameran mobil yang gede itu. Itu lihat mobil Cina fiturnya gila-gila ya dan kualitasnya makin bagus loh. Artinya dia bertarung dengan brand. Jadi Warna Barat benar nggak kesimpulan bahwa sebagai brand lokal pun kita nggak perlu takut bertarung, asal kita berani jeli ya, masuk ke pasar dan gimana menawarkannya ya nggak? Ya, problemnya ada, dan ini bukan hanya perusahaan Indonesia. Untuk memaintain sebuah service level yang bagus, itu yang rada susah gitu. Mempertahankan malah lebih susah ya? Mempertahankan selalu lebih susah. Ya mungkin dalam dunia penerbangan, beli pesawat baru relatif selama Anda punya duit, relatif gampang kali ya, sorry ya kalau salah ya. Tapi memaintain tetap prima dan sebagainya itu mungkin another tidak. Oke. Nah, kalau pengalaman lo nih yang bagi lo dari marketing yang semua lo pernah lakuin yang paling berkesan tuh apa? Yang bagi lo wah memorable banget lah. Secara pribadi mungkin ketika gue dan tim gue memegang kecap bango kali ya. Kecap bango gitu kecap ya? Bango ya. Sedikit agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus sebelum mulai gue mau nanya disclaimer dulu nih. Lebih enak mana kita bakar ikan pakai kecap bango, apa kita bakar bango pakai kecap ikan? Nanti tulis di komentar Warna Barat jawabannya. Ya. Oke. Kecap bango itu sebenarnya kan sebuah brand lokal lah. Ya. Waktu itu perusahaan keluarga ya? Perusahaan keluarga. Seputar Tangerang dan Jakarta lah daerah situ ya. Kemudian dibelilah oleh waktu itu sama Unilever. Salah satu alasannya karena simply memang kualitasnya oke. Disebut kualitas oke adalah gini, mungkin teman-teman tahu blind test ya.
sebuah produk dicicipi, dipakai tanpa brand, terus mana yang lebih oke gitu. Oh, itu blind test. Ada ya kayak gitu Ada. ya? Dan ternyata memang Bango memang sangat oke. Salah satunya adalah karena begini, banyak kecap-kecap lain tuh pakai pewarna, Oh, gitu ya? pakai flavor tuh Pemanis, pemanis, flavor perisa, tuh perisa. perisa segala Hmm. macam. Jadi begitu kena di kompor panas segala macam kan menguap segala Oh, macam. oke. Jadi beda. Sementara Bango relatively, maaf ya ini mantan orang Bango, jadi air, garam, gula, dan si kedelai hitamnya gitu. Jadi benar-benar 4 itu aja. Apa nama keledai hitamnya? Kedelai. Malika. 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 Makanya suka ada joke kalau ada temen ireng semua kulitnya. Ih, Malika lu. Anyway, Tapi Malika nggak yang esensial ini. ya, jadi dari segi produknya sendiri sudah oke gitu ya. Jadi semua bisnis yang produknya sendiri sudah oke, kalau dari marketer itu Diadop lebih gampang gitu ya? 50% of the battle you already won gitu. Oke. Karena kalau barang busuk lah ekstrimnya gitu, lu mau tutup-tutupin, lu percantik-cantik, orang akhirnya juga pada tahu gitu. Nah, Kualitasnya waktu itu segitu langkah pertama apa yang lo lakuin begitu lo disuruh akuisisi Bango? Oke. Langkah pertama di marketingnya apa gitu? Satu, waktu itu kita Dulu, belajar lawannya itu paling kuat ABC waktu itu ya? ABC, Kecap ABC ya? sangat ABC yang di mana-mana ada gitu ya. Waktu itu kita belajar, simple pertanyaan, kekuatannya Bango apa ya? A strong association of the brand itu apa gitu. Waktu itu ternyata adalah kalau ditanya sama konsumen, dan ini mesti nanya konsumen nih, bukan berdasarkan pikiran. Ibu-ibu nih jadi lo survei Salah nih? satunya gitu ya. Salah 2, salah 3 sih. Ternyata kecap Bango itu dianggap sebagai kecapnya orang jual sate. Jadi rupanya dulu kalau ngebakar kecap itu pakai kecap cap kurma. Cap kurma. Masih Cap tuh ada kurma. beberapa tuh gue lihat. Sampai sekarang masih ada kan. Tapi begitu udah matang disajikan di meja, pakailah Bango. Oh gitu? Itu waktu Wah. itu rupanya. Oke. Jadi strong association dengan kecap-kecapan. Oke, kalau gitu kita bikin waktu itu ada festival gerobak Bango, something kayak gitu. Tukang sate lo panggil tuh? Basically gini, kita nanya sama konsumen, masih seputar Jakartaan, tukang sate, tukang tongseng, whatever lah, perdagingan dan pakai kecap, yang paling enak tuh mana sih gitu ya. Waktu itu yang di Pejompongan yang menangnya gitu. Oke, maka kita hias, kita segala macam, dan dengan muscle-nya Unilever, kita woro-worokan dan sebagainya gitu ya. Advertorial kali ya, masih ingat formatnya kayak gitu. Tapi poinnya adalah kita starting dengan kekuatan si brand itu apa, kita coba leverage itu. Tapi kan kemudian when it comes to the business, segede-gedenya orang jual sate, berapa sering sih kita makan sate gitu ya, makan tongseng dalam sebulan 2 kali aja kayaknya. Ya, jarang lah. Jarang lah. Meaning artinya bisnis itu kan segitu-gitu aja gitu kan. Sementara kan ya namanya juga bisnis kan pengen cepat gede gitu. Akhirnya waktu itu the team ngobrol sana sini, akhirnya decided untuk kemudian let's try bahwa strong association Bango itu dengan makanan enak. Makanan enak. Jadi pada saat itu any makanan enak Bango belakangnya. related to Bango gitu ya. Satu. Kemudian dilalahnya pada zaman itu, mungkin kalau ada teman-teman yang itu, dulu masih pakai mailing list ya, belum ada WhatsApp group segala macam. Ada namanya Jalan Sutra. Basically ada para hobi teman-teman yang seneng jajan bener loh ya, ini bukan jajan yang lain. Makanan tradisional nih gitu. Jadi waktu itu salah satu sesepuhnya Pak Bondan Winarno contohnya gitu. Nah kita kemudian ya bekerja samalah dengan mereka segala macam, mempopulerkan Bango segala macam, dengan salah satunya memfasilitasi mereka jajan dan sebagainya gitu. Oh, dengan itu. Betul, makanya kemudian muncullah mereka sendiri bikin namanya dulu Bango Mania. Bango Mania? Oke. Sempat waktu itu basically para penggemar jajan yang difasilitasi Bango, kalau begitu ya. Nah, makanya kemudian dari big idea bahwa strong association Bango dengan makanan enak, berarti harus Bango quality number 1 gitu kan, kualitas nomor 1. Waktu itu secara kreatif apa nih kira-kira? Yaitu dia Malika. Seperti menumbuhkan anak saya sendiri gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Itu sebuah cara emosional, sekali lagi bukan fungsional, yang bikin gila ya, berarti kualitasnya oke banget. Berarti lo care sama ini ya, ingredientnya banget ya? Sama ingredientnya dan segala macamnya gitu. Plus itu kan iklan sama masih berupa klaim ya. Maka kita waktu the team bikin festival jajanan Bango. Kenapa? Supaya balik lagi strong associations Bango dengan makanan enak. FJB itu kan big idea-nya adalah di satu lapangan yang sama, lu bisa jajan semua makanan ikonik di kota tersebut, di Medan, Bandung, Surabaya, whatever gitu ya. Jadi sebuah event yang menyenangkan buat seluruh keluarga, bisa bawa bayinya, bisa bawa gebetannya, you name it lah gitu. Semua orang happy,
dan dengan gampang tinggal jalan Iya, belilah pilih. berbagai ini. Nggak usah nyari-nyari ya. Nggak bisa nyari-nyari. Itu lo sponsorin semua tuh itu maksudnya gitu. Waktu itu Bango sponsorin, ngumpulin segala macam. Tapi ya, mungkin rezeki anak soleh kali ya. Semua orang di tim waktu itu IO-nya, kreatif agensinya, di tim Bango sendiri tuh alhamdulillah kliknya, chemistry-nya dapat gitu Dapat ya. semua ya. Dapat semua sehingga kemudian ya semua orang senang, happy, bisa benar-benar all out kerjanya. Bahkan waktu itu ketika Bangun memenangkan beberapa award activations gitu ya, gue minta tuh teman-teman agensi yang ke panggung, teman-teman Oke, IO yang itu, karena penghargaan ya. because I believe, baik lagi tadi gue bilang, I always believe in super team rather than Superman itu tadi. Superman ya. Oke, very good tuh. Nah, kebalikannya, Ru. Ada nggak pernah lo megang brand hampir frustasi lah? Wah, ini ada satu salah lah. Harusnya gue begini. Harus lo gimana bikin recovery-nya gitu, pernah nggak? Bebas ya, karena kita butuh contoh biar Oke. teman-teman masuk. Mungkin ya of course ya, nama juga tidak pernah ada orang sukses terus, pasti ada kegagalan. Cuman memang kegagalannya lebih karena faktor waktu itu tiba-tiba perusahaan induknya tidak cukup punya dana untuk melakukan semua plan tersebut. Jadi Sehingga eksekusinya nggak full ya? eksekusinya jadinya melempem gitu. Ketika semua sebagus-bagusnya strategi, pada akhirnya yang menentukan adalah eksekusinya gitu kan. Sayangnya begitu ngomong eksekusi, karena dengan dana yang jauh lebih sedikit dari plan awal, akibatnya memang melempem sih gitu ya. Jadinya memang nggak firing gitu, nggak growth, bahkan pada akhirnya setidaknya sekarang itu produk udah nggak ada lagi sih. Oh iya, ada kayak gitu sampai. Ada waktu itu. Jadi catatan buat lo pasti ya. Ya pembelajaran lah, gue melihat pembelajarannya. Kalau nih, gue bicara ini agak sensitif, tapi kalau lo merasa nanti mau perlu di-cut aja. Gue mau cuma nanya, gue ingat lo pernah cerita, lo lagi megang Lux. Di saat itu modelnya adalah, gak lama ada kasus dia. Lo gimana recovery-nya? Secara ilmu marketing lah, case juga bisa terjadi pada siapa aja gitu. Ada seorang tiba-tiba jadi sorotan. Dan which is itu model lo gitu loh. Oke. Waktu itu kebetulan udah bukan di zaman gue ya, jadi mungkin gue udah agak aman lo ya. Tapi lo masih di Unilever kan? Ya, masih di Unilever. Tapi saat itu memang kemudian setidaknya diambil adalah satu, menghentikan tayangan iklan yang melibatkan kedua beliaunya itu gitu ya. Kan untuk distance association-nya, satu. Kedua, kemudian juga menurunkan berbagai billboard, semua tuh ya? visibility itu segala macam. Diganti ya dengan balik lagi menjauhkan itunya gitu ya. Dan kemudian ya kalau tidak ditanya ya nggak usah ngeluarin press release gitu segala macam. Bikinlah campaign yang halus lain lah, gitu ya. Gua lupa, tapi seingat gue yang Aishwarya Rai mandi di bathtub terus ada balon-balon whatever gitulah gitu ya. Tapi maksudnya ada kampanye tandingan sehingga orang bisa cepat lupa dari situnya gitu. Tapi itu recover loh kalau gue lihat lo sampai sekarang tetap brand yang oke banget ya. Oke, walaupun mungkin sekarang kalau udah ngomong kecantikan, serum kali ya. Udah bukan lagi sabun-sabunan, udah beda gitu kan. Udah naik levelnya, itulah teknologi ya. Nah, Ru, kalau misalnya ada orang nih nanya ke lu, tapi by the way nanti kalau yang mau nanya segala macam di komen boleh ya. Monggo. Silakan Bora Balat nanti mau nanya di mungkin komen. Coba Heru kita ini. Siapa tahu nanti juga ada yang mau minta coaching Pak dengan Pak Heru, silakan. Kalau menurut gini, kalau gue nih pribadi, gue mau jualan produk lebih ke apa? F&B atau consumer good yang lain. Gue tuh punya mimpi gini, agak gila nih ya. Kalau di luar negeri kan pakaian dalam wanita terkenal Victoria's Secret ya. Kenapa kita di Indonesia yang perempuan banyak kita nggak bikin rahasiain? Menarik kan? Maksud gue, kira-kira kalau bisnis ya, F&B atau tadi pakaian dalam, lu punya tips nggak? Gue harus mulai dari mana? Apa harus kita face to face dengan yang barang yang ada? Karena kalau gue bilang consumer good untuk Indonesia, lu bikin apa aja harusnya kebeli ya nggak? Karena konsumennya banyak bener kan? Iya kan? Lu bikin buku tulis nggak harus paling bagus ya, orang butuh buku tulis, butuh pakaian dalam, F&B butuh makanan. Kalau kita bikin satu mie instan baru pun pasti akan kebeli, asal harga tadi kali ya. Menurut lu gimana? Apa yang yang masih ada peluang banyak di Indonesia lah buat teman-teman? Mungkin betul entry windows F&B, mungkin kan gue beberapa kali di F&B juga, rasanya lebih mudah gitu. Lebih mudah ya? Dibanding ketika Anda memproduksi cangkir, memproduksi produk laptop gitu ya, apalagi teknologi ya, lebih susah gitu ya. Karena F&B itu kan sifatnya Anda beli, Anda langsung nikmatin gitu ya. Anda suka nggak suka langsung diworo-worokan gitu kan. Jadi instannya tuh dapat gitu ya, efek instannya itu. Indirect promotionnya ada malah jalan ya. Betul. Tapi at the same time saingannya juga banyak banget gitu ya. Jadi mungkin F&B yes, tapi mungkin benar-benar localize dulu gitu, kuasain dulu lokalnya gitu. Bakso Bujangan ya kalau nggak salah. Ya, bakso Bujangan banyak. Itu kan lebih localize dulu ya,
sorry kalau salah ya, tapi maksudnya adalah itu gitu ya. Untuk kemudian baru berkembang. Tapi poinnya the good thing bakso bujangan adalah mengangkat bakso yang bakso yang kita nyetop Tradisional. tukang bakso lewat rumah menjadi sesuatu yang lebih wow gitu. Iya. Dan beyond the product, mereka meng-create sebuah suasana kafe, kan kebanyakan mahasiswaan kan ya gitu. Iya. Selalu bakso bujangan tuh di depannya parkiran motor banyak gitu kan ya. Kalau gue lihat yang kayak gitu, bakso bujangan, mie gacor itu bisa merubah dari jajanan jadi makanan utama itu, Ru. Yes. Betul ya? Dan sekali lagi bukan hanya makanan, tapi benar tempat ngumpul yuk. Sekian jam di situ yuk dan sebagainya gitu. Jadi nanti para mahasiswa ini tumbuh bersama gacoan, tumbuh bersama whatever gitu, yang kemudian akan balik lagi nih, gue pernah tumbuh sama dia, akan menjadi loyalisnya dia dan sebagainya. Oke, itu ya. Gitu. Nah, satu lagi, Ru. Di dunia online ini, tips lo apa buat teman-teman marketer nih? Kan sekarang orang lebih seringnya tadi lo bilang, lihat handphone, baca iklan di handphone, cerita dari IG, cerita dari TikTok. Lo kepikiran zaman lu nggak ada TikTok lo, Ru? Nggak ada. Nah, sekarang gimana menurut lo? Kita harus gimana ngadepin teknologi yang udah kayak begitu gitu? Satu, selalu prinsip dasar marketing adalah Anda mesti sangat tahu produk Anda, Kuasain produk, kemudian saingan Anda ngapain aja, persaingan ngapain aja, dan ketiga, target konsumen Anda itu senangnya apa? target konsumen senangnya apa? Senangnya apa? Terus perlu kita ngamatin perubahan konsumen nggak? Oh, selalu. Harus Selalu. Baik lagi tadi kenapa teh botol bisa tumbang akhirnya, salah satunya karena kebiasaan berubah, mereka tidak cukup. Kirain gara-gara dia bikin teh botol dalam kotak. Namanya botol kok kotak. Nah, sekarang gini, artinya ya yang lebih detailnya, digitalisasi ini gila-gilaan gitu ya. Yes. Kalau lu disuruh megang sekarang, kebetulan lu megangnya di B2B ya. Kalau lu disuruh megang B2C lagi, lu balik lah. Tiba-tiba teh botol ngerekrut lu lah. Bro, gue pengen balikin lagi nih, seperti dulu. Ya, ini tips omongan pendapat lu pribadi nggak apa-apa lah. Apa step yang harus kita lakuin untuk kayak gitu-gitu di dunia seperti ini sekarang? Satu, menurut gue mungkin ada dua bagian besar yang mesti benar-benar dikerjain dengan baik. Menciptakan brand image yang benar-benar pas buat target audiens Anda. Itu perlu brand baru nggak? Enggak. Jadi nggak perlu namain teh botol perjuangan, nggak perlu ya? Nggak perlu. Teh botol perjuangan. Nggak perlu, ntar ribut dulu. Nggak perlu, tapi adalah benar-benar mencoba gini. Itu pilihan sih ya. Kalau brand baru itu kita lebih mudah untuk ngeset pengen yang didengar apa gitu ya. Tapi at the same time untuk mencapai level dikenal awareness itu lebih susah, lebih mahal gitu ya. Brand lama ya? Dibanding brand lama yang kemudian dipercantik gitu ya. Jadi itu satu, brandnya itu sendiri mesti di-fixkan atau sehingga istilah gua ultimate-nya lah konsumen bilang itu brand gua banget tuh gitu. Dibikin gua banget gitu ya itu gitu. At the same time, dan ini mungkin bukan hanya sekedar marketing, eksekusi di lapangan juga benar-benar mesti prima nih gitu. Bagian distribusi setiap toko sebelah ada gampangnya gitu ya. Tapi eksekusi lapangan bukan wilayah marketing kan, Ru ya? Kalau wilayahnya orang sales, betul ya? Betul sih, orang biasanya nyebutnya sebagai sales. Tapi menurut gua pada akhirnya dimanapun Anda harus berada, connect ya? Betul. Because in the end is one business yang kemudian semua orang juga mesti bekerja dengan bagi lagi super team bareng-bareng terkoordinasi gitu tadi sih gitu. So back to your questions, menurut gua ada itu ya, brandnya mesti benar-benar dibenerin, dan ini juga nggak gampang karena begitu ngomong Gen Z mungkin beda sama Gen X sama Gen Alpha kalau yang sekarang gitu ya, mungkin jurus-jurusnya beda. Tapi at the same time distributions, visibility, stock production, you name it lah, apapun yang sangat operasional juga mesti dibenahin nih gitu. Karena ini digeber, orang udah suka, nyari barangnya susah ntar. Oke. Sebaliknya kalau ini digencarin, orang-orang, ini barang apa sih, gua nggak ngerti. Dan gitu ya. Intinya mungkin gini ya, Warbel bener nggak gue koreksi Kak Eva ngomong. Orang minuman tadi ya, orang pengen minumnya sih sama. Begitu haus atau butuh pengen minum. Tapi minum apanya itu yang lo harus create in mind-nya kan? Betul. Dengan cara marketing lo tadi kan? Betul. Nah pertanyaan gue tadi, dengan model distribution channel dan bukan marketing channel yang udah digital banget nih. Nah, strategi gimana untuk perusahaan-perusahaan yang lebih ke tradisional tapi ngadepin anak muda yang ya 50% hidupnya di handphone lah. Oke. Ya, artinya wild idea-nya adalah ada nggak sih kearifan lokal yang lebih relate kepada konsumen Anda itu gitu. Kita tuh kopi kenangan gitu ya. Itu kan apa sih? Variannya tuh apa? Ditinggal pacar, kenangan masa lalu gitu-gitu. Kenangan masa lalu, kenangan pahit. Itu kan sebuah ide-ide nakal yang membuat ini gitu ya. Kopinya apa? Ya kurang lebih kopi sama lah ya gitu. Tapi maksudnya menikmati tragedi. Nah, itu contohnya gitu kan. Tapi maksudnya
itu sebuah intriguing yang kemudian membuat beda ya. Dan itu gua banget tuh, gua pernah patah hati atau gua pernah Ah, whatever gitu ya. jadi ada Sesimpel itu gitu. emosional dibangun juga di situ. Yes, kayak Tapi gitu. kan nggak lama kemudian muncul kopi Tomorrow tuh. Yang katanya Nah, mau jangan bicara masa lalu lah, bicara Tomorrow. betul, Tomorrow. Kalau Tomorrow lebih pada harga dan Harga ya. kemudian distributions-nya kan mereka tahun ini pengen 2000 outlet kalau Iya. nggak salah gitu ya. Dulu gua nggak pernah, Warbat saya nggak pernah nyangin bahwa Starbucks akan tersaingin seperti ini loh. Ya, Ternyata kopi kenangan dan Tomorrow bisa, ini luar biasa. bisa gitu. Nah, tapi balik lagi kalau mencoba mensederhanakan, tadi kopi kenangan sangat di brand-nya, tapi begitu si Tomorrow mungkin brand nggak terlalu Distribusi ini, tapi distribusi dan dan harga ya. eksekusi dekat sebelah rumah, dekat sebelah SPBU kan ya kalau mereka itu. Dan itunya. Jadi baiknya kok ideal bisnis dua-duanya mesti dikerjain tuh. Dikerjain. Dengan varian tadi, cara ngiklanin yang macam-macam ya. Macam-macam. Lo suka nggak suka harus main TikTok, main Oh, IG, semua. harus semua main Semua. sosmed. Jadi gitu. Sosmed emang kayak pedang mata dua para balat. Bisa jadi manfaat, bisa juga jadi mudarat buat kita ya. Tapi ternyata kalau meninggalkannya malah nggak dapat apa-apa ya. Nggak bisa. Harus temenin. Kayak kemarin Nggak kita bicara soal AI. AI ternyata kita harus temenin tuh. Oh iya. Betul. Nah, ada ini nggak loh? Ada ya, sesuatu yang kayak lo harus, orang harus punya big data, harus punya gitu-gitu nggak? Yes, Mungkin ya. definitely. Contohnya gini deh, karena gue ngeliat ini ya, mainan lu ini ya. Ini kan kayak mengingatkan gue sama kotak es yang ada di Alfamart, Indomart gitu ya. Gimana caranya lu tahu varian apa aja yang laku di situ? Nah, ya gitu. Setiap varian stoknya mesti 3, 5, 10, 15. Yang ini di jalan besar mesti stoknya segini. Kalau yang dimasuk gang-gang seperti apa? Yang di kantin sekolah kayak apa? Again, that's a simple execution of big data kan sebenarnya. Tapi itu banyak yang orang suka lupain malah ya. Menyepelekan kalau udah dilepas-lepas gitu ya. Iya. Sesimpel itu ya contohnya gitu. Atau kemudian gampangnya misalkan Lux ada 7 varian sebelumnya gitu. Pada akhirnya Lux itu adalah Lux yang putih sama yang ungu gitu. Ya, atau Lifebuoy pink, itu yang putih atau yang merah gitu. Ya, benar. Gimana cara yang dua ini main varian itu selalu jalan dengan laku, tapi keep exciting dengan yang belang-belang kayak apa yang kadang ada temanya pas keluarnya ya. Temanya gitu, mungkin pas summer atau pas hari raya hijau gitu, nggak tahu lah ya apapun. Tapi keep create exciting dengan lu tidak mengorbankan big kontributor lu gitu. Tapi kembali ke tadi itu banyak hal sekali yang tadi si chiller es. Lu bayangin chillernya kita ke Alfamart, chillernya si Coca-Cola dan sebagainya, mesti berapa sih gitu? Varian apa aja sih? Tempatkannya di atas, di bawah dan so even execution itu jelimet sendiri dan memang harus dimonitor ya. Iya, harus. Sorry, sebelum kita tutup yang ini, kita mau tahu kalau perusahaan yang ideal besar kayak Unilever gitu ya. Itu marketing tuh bagian-bagian apa sih di dalam marketing? Misal ada head of marketingnya. Di bawah itu ada apa-apa lagi sih, Lu? Ya sebagai ideal aja bisa bayangkan. Mungkin gue ngomong berdasarkan masa gue ya, karena mungkin udah sekarang nggak tahu kali ya. Tapi satu adalah ada namanya biasanya disebutnya brand manager. Brand manager. He or she gampangnya bertanggung jawab untuk semua hal mengenai brandnya. Jadi gampangnya Anda lead of this business, ya Anda harus membuat ini jadi growth, profitable, sustainable, you name it. Bahkan nama orangnya orang pada lupa kali itu, ingat nama brandnya kali ya. Oh ini Pak Bango nih, Pak Bango. Ya gitu ya. Yang kasihan yang Lux yang megang perempuan, Bulux. So kayak leadersnya gitu. Di Topang ada namanya consumer insight. Jadi mengerti konsumen, mengerti itu ada sendiri bagian. Ada sendiri. Kedua ada yang namanya activations. Jadi bikin festival Bango atau bikin 10K kayak EO-nya dia. Ya gitu. Mungkin enggak eksekusi enggak, tapi kalau ngumpulin orang kayak gini tuh mesti gini nih. Kalau mesti sama ibu-ibu mungkin klub masak akan lebih pas contohnya gitu ya dan sebagainya gitu. Itu activations. Berikutnya of course orang-orang sales, teman-teman sales yang benar-benar di pasar, ke Alfamart, ke Carrefour segala macam. Dan juga orang-orang yang visibility. Mau di billboard mana, mau di ini gini. So that's basically the main teamnya. Di luar itu mereka biasanya punya namanya creative agency. Mau bikin iklan, mau ngomong apa ya, di pantai kah, di gunung kah, di pesawat kah, dan sebagainya. Juga ada namanya EO agency. Jadi tadi Festival Jajanan Bangu yang mengundang hawkers itu siapa? EO ini gitu ya. Begitu juga sekarang ada yang namanya sosmed agency ya, digital agency gitu ya, ada lagi gitu.
kurang lebih itulah secara Jadi ininya. dengan besar itu segitu pentingnya ya marketing di Sangat-sangat perusahaan penting. gitu ya? Mm-mm. Karena dia di hampir semua industri kalau the devils is in the details Iya, ya. betul. Ya there you go. You have to go to the details. Gitu. Asik. Nah, para balat, kita udah hampir 1 jam bicara dan luar biasa nih banyak insight dari Heru, teman saya yang marketer sejati, ya. Ya, Banyak ilmu-ilmu, terus terang terima kasih banget nih banyak ilmu-ilmu yang nggak ada di sama-sama. buku kalau kata gue, karena pengalaman. Dan sorry kita nyebutin beberapa brand bukan itu hanya untuk melihat kenyataan dan berubah menjadi pengalaman gitu ya. Tadi Heru bilang ada yang gagal juga ada Ada ternyata, loh. tapi yang sukses besar juga ada. Gimana kita bisa menyikapi itu ya? Oke, mungkin sebelum nutup lu ada tips trik nggak kalau ada marketing junior mereka harus ngapain sih? Apa kayak lu dulu punya masuk dulu berkinjebung nurut aja mang di lebih senior atau gimana? Ya, mungkin secara prinsip sama lah ya. Anda mesti mengerti produk Anda, brand Anda, service Anda itu apa sih Belajar sebenarnya. itu dulu ya. Belajar itu dulu ya. Ada ilmunya juga, nanti ada 6P segala macam ada gitu ya. Kedua adalah kompetitor Anda tuh gimana segala macamnya juga mesti tahu nih gitu ya. Ketiga adalah targeted konsumen Anda itu sebenarnya mesti gimana nih gitu ya. Behavior harus tahu ya Behaviornya mesti perilakunya. tahu perubahannya dibanding nggak tahu 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, Dan ini 10 tahun. proses yang nggak berhenti lu ya. Nggak berhenti, nggak Karena berhenti. berubah bisa, produk Betul, kita juga harus bisa berubah ya. betul. Contoh paling gampang gini, mungkin sekali lagi contoh ya biar clear. Zaman sekian tahun lalu dapat SMS, tukarkan SMS ini 50% minyak goreng gitu ya. Pada ngantri itu orang asli gitu. Iya. Sekarang SMS apa sih ini delete gitu kan. Iya, kita Udah beda hoax gitu. gitu. Hoax apa gitu kan. Iya, benar Tapi itu juga ya. udah beda gitu kan cara ininya. Artinya ketika jurus-jurus ampuh yang dulu sekarang berbeda karena balik lagi dinamika market selalu berubah. Teh botol dengan raksasanya yang teh beling, toh jatuh juga dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan buat para junior gitu ya, teman-teman yang baru memulai, ya sekali lagi ya, mungkin secara prinsip Anda mengerti bisnis atau brand Anda, tahu kompetitornya, tahu ininya apa sih target audience Anda sebenarnya kayak gimana. Ini baru dasar nih teman-teman semua. Karena kemudian kalau begitu cara ngomongnya apa ya? Nah, Iklannya apa how-nya ya? banyak banget ya. TikTok kek, Instagram kek, apa YouTube kek, apakah semuanya kek? Nah, itu lagi gitu ya. Dan di situ peran experience mulai main ya. Betul, experience main. Makanya kalau bisa, kalau boleh sih punya mentor gitu ya. Yang kemudian juga setidaknya bisa mentor itu salah satu alasan utama adalah untuk menghindari lubang yang sama. Mungkin kira gitu ya. Karena baik lagi jurus-jurus itu bisa berbagai hal dengan dinamika yang ada. Jurus yang dulu ampuh sekarang mungkin udah nggak ampuh, fine. Tapi setidaknya teman-teman lebih bisa ngelihat pengalaman terdahulu sehingga ada beberapa lubang yang bisa dihindari. Karena baik lagi lah, baru memulai udah kecebur lubang, aduh berat lagi ngangkatnya gitu ya. Akan lebih enak apabila soft landing gitu ya, atau soft take off, ya apapun itulah gitu ya. Dengan meminjam pengalaman dari para senior terdahulunya. Oke, tuh jadi keep belajar dan yang penting adalah harus enjoy menjalani ya, Ru ya. Oh iya, Karena lu ngerasa lu di marketing ternyata lu enjoy ya, sampai 26 tahun ya. Betul. Dan sorry ya nggak apa-apa cerita Nggak lagi. apa-apa. Dulu kalau open house gitu ya, marketing itu apa sih Kak gitu kan gitu. Biasanya kita jawabnya ya makan siang sama Ariel gitu ya. Makan malam sama Dian Sastro, terus malamnya karaoke sama Tamara. Soalnya kalau seksi banget gitu ya. The real kerjaan marketing, stok ini kosong kenapa ya? Production ini kenapa ya? Iya maksud Si ibu ini nggak jadi beli gitu ya. kenapa nggak jadi beli ya? Terus tiba-tiba sana promonya 30%. Waduh, gua mesti 20% kah? 50% kah? Terus brand mana yang mesti gua dan sebagainya. Selalu lah setiap kerjaan itu ada yang disukai dan tidak disukai gitu ya. Tapi selama Anda punya passion untuk kemudian growing something small menjadi lebih besar dan mudah-mudahan jadi ini sebuah legacy gitu ya. Rasanya marketing, terutama brand marketing menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa sangat mainan Anda bisa di situ bisa sangat-sangat ini banget gitu ya. Dan terakhir, along the way setelah menjalani banyak banget pembelajaran yang kemudian bisa diterapkan di bisnis, brand ataupun pekerjaan lainnya sih gitu. Oke. Tuh, para balat luar biasa ya. Terima kasih Heru pengalamannya. Sama-sama. Jadi tolong diambil yang bisa dimanfaatkan dan jangan lupa tulis di komentar kalau ada pertanyaan. Nanti Heru ini siap menjawab apa yang dia bisa jawab, bisa bantu, mentoring bahkan ya. Dan sekali lagi sebagai penutup jangan lupa selalu semangat yang kita tularkan di acara Bisik ini bincang asik bahwa hidup tuh hanya sekali, tolong dibikin asik. Kedua,
Jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Disitulah kita fokus supaya kita tetap terus berkembang. Heru, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu Terima lagi. kasih juga. Dan sorry kalau ada yang salah-salah ya. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dan memperkenalkan para kru saya yang selalu membantu bikin podcast ini. Silakan dari ujung. Ya, silakan. Halo, saya Yoga di sini sebagai video editor Dari- dari podcast Negeriker gitu. Iya. Lanjut. Halo, saya Ina yang bantu juga. Segala macam. Bantu yoga juga. Nah, semua ini pembantu yoga, rupanya pembantu saya. Dan jangan lupa Ibu Uci sebagai tuan rumah kepala studio. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.